Abdul Ghani Kasuba habiskan 3 miliar rupiah untuk pesan gadis-gadis cantik pakai kode ayu dan cinta. Saksi Elia Gabrina Bahmid menceritakan bagaimana dia memenuhi perintah terdakwa mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba soal wanita. Saat bersaksi di Pengadilan Negeri Ternate Kamis 18 Juli 2024, Elia mengaku menjadi penghubung untuk membawa wanita yang dipesan terdakwa. Elia yang memanggil AGK dengan sapaan Om Haji mengatakan dirinya bersedia menyediakan banyak wanita untuk melayani AGK untuk memudahkan mendapatkan proyek di lingkungan Provinsi Maluku Utara. Pesanan wanita untuk melayani AGK memakai kode sandi khusus saat mengantar wanita pesanan AGK. Elia biasanya memakai kode ayu maupun cinta. Setelah direspon, barulah Elia menuju ke hotel bersama wanita yang akan dipertemukan dengan AGK. Setelah pertemuan AGK dengan wanita yang diantar Elia di kamar tersebut, Elia diminta AGK untuk memberikan uang kepada wanita yang berduaan dengan AGK. Nilainya bervariasi, mulai dari 10 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Elia mengaku total uang yang dikeluarkan hanya untuk membayar wanita itu senilai mencapai 3 miliar rupiah dalam sehari. AGK biasa bertemu dengan 3 wanita yang bertemu di kamar hotel. Ada beberapa hotel yang digunakan AGK untuk bertemu dengan para wanita cantik ini, di antaranya di Hotel Bidakara dan Swiss Bell Hotel Jakarta, serta Hotel Bella Ternate. Elia mengaku sering menggunakan uang pribadinya terlebih dahulu untuk membayar perempuan pesanan AGK. Setelah itu, barulah AGK mengganti uang Elia. Pak Abdul, maskernya dibuka Pak. Pak, dibuka aja Pak. Sampaikan Bapak. Untuk majuan dikit Pak, boleh? Gimana Pak? Ada yang mau disampaikan? Pak, boleh majuan sedikit Pak. Ada yang mau disampaikan untuk masyarakat? Minta maaf kepada masyarakat. Kalau ada hal-hal sampai terjadi seperti ini, menurut saya artinya sudah berusaha selama 2 periode. Tapi akhirnya jabatan terakhir terkandung soal seperti itu. Saya kira itu adalah risiko jabatan anak-anak yang tertentu. Oh gitu Pak. Ada kalau di hotel warga sana nggak Pak? Pak, yang di hotel ngapain Pak? Di hotel itu kemarin ngapain sih Pak? Kalau di hotel itu saya punya uang kontanter 1 juta. Oh gitu. Jadi Bapak ke situ. Tapi kemungkinan ada transaksi yang di luar saya. Oh, ada transaksi di luar juga. Ya, depannya Pak. Ayo, jalan. Satu persatu kelakuan ex-gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba terungkap di persidangan. Selain kerap membawa perempuan muda ke hotel, AGK juga diam-diam mengirim uang puluhan juta kepada mahasiswi cantik yang juga pegawai sebuah bank di Maluku Utara. Pada sidang Kamis 25 Juli 2024, Jaksa Penuntut Umum dari KPK menghadirkan Wiwin Nurlinda Tan. Dia adalah seorang mahasiswi dan juga bekerja sebagai pegawai Bank Maluku. Perempuan cantik ini mengakui pernah menerima uang puluhan juta dari AGK. Diketahui Wiwin dikirim uang secara diam-diam sebanyak 7 kali oleh AGK. Nominal yang dikirimkan mulai dari 10 hingga 5 juta rupiah. Kacau nih mantan Gubernur Maluku Utara atau Malut Abdul Ghani Kasuba. Udahlah korup, doi juga nggak bisa kendalin syahwat seksualnya. Jadi Abdul Ghani didakwa atas kasus penerimaan sejumlah uang dari proyek infrastruktur dan jual beli jabatan di Pemprov Malut. Yang bikin mind-blowing, selama menjabat dia gelontorin dana 3 miliar rupiah cuma demi ngamar sama perempuan. Bahkan kabarnya dia pernah ngamar sama 3 perempuan dalam 1 hari di jam yang berbeda. Pernyataan ini disampaikan Elia Gabrina Bahmid, kontraktor sekaligus anggota DPRD Halmahera Selatan. Elia hadir sebagai saksi di lanjutan sidang kasus yang menjerat Abdul Ghani itu di Pengadilan Negeri Ternate pada 18 Juli. Dalam sidang, Elia ngaku yang mencarikan teman kencan Abdul Ghani. Abdul Ghani minta para perempuan itu dibayar pakai duit Elia dan nanti diganti. Tahu berapa budgetnya? 10-50 juta untuk 1 perempuan. Semoga pejabat publik model begini dihukum seberat-beratnya. Yuk, lawan pejabat publik yang korup dan bejat.
Daftar 3 mahasiswi kedokteran dari 34 wanita cantik yang terima uang dari mantan Gubernur Malut. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, PN, Ternate sebelumnya membeberkan sejumlah nama wanita yang diketahui menerima uang dari mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba, AGK. Hal itu dibacakan majelis sesuai berita acara pemeriksaan, BAP, dari KPK, dalam sidang kasus dugaan suap AGK. Seorang mahasiswi kedokteran bernama Maria Jessica, adalah salah satu dari deretan nama wanita yang pernah menerima uang dari AGK. Ternyata tidak hanya satu, melainkan ada 3 yang diketahui merupakan mahasiswi kedokteran di Malang, menerima uang dari AGK dalam jumlah fantastis. Hal ini terungkap pada sidang lanjutan yang digelar pada Kamis, 1 Agustus 2024, lalu, dengan hanya menghadirkan terdakwa AGK untuk dimintai keterangan. Setelah Maria Jessica yang diketahui menerima sebesar 1.660 juta rupiah, ada nama Aprilianti Stella alias Haya yang muncul di persidangan, namun diduga telah meninggal dunia. Selain itu, ada juga nama Nasmi yang juga merupakan mahasiswi kedokteran spesialis di Malang, turut menerima uang dari AGK. Diketahui sebelumnya, pegawai bank cantik bernama Wiwi Nurlindatan serta mantan Putri Indonesia perwakilan Maluku Utara, Gusti Chairunya Kusumayuda, juga mengaku pernah menerima uang dari AGK. Hal ini terungkap dari kesaksian wanita yang akrab disapa Runi itu, pada sidang lanjutan kasus korupsi AGK di PN Ternate, Rabu, 31 Juli 2024. Sedangkan pegawai Bank Maluku, Wiwi Nurlindatan, dihadirkan sebagai saksi dan mengakui hal yang sama, pada sidang lanjutan Kamis, 25 Juli 2024, lalu. Pada sidang yang menghadirkan Elia Gabrina Bahmid sebagai saksi, Kamis, 18 Juli 2024, terungkap bahwa AGK sering menemui beberapa wanita. Terungkap dalam berita acara persidangan, BAP, salah satu dari wanita tersebut berprofesi sebagai pramugari, yang ditemui AGK di pesawat. Cerita Wiwin, pegawai bank cantik yang akui terima uang dari mantan Gubernur Maluku Utara. Nama Wiwi Nurlindatan muncul di persidangan kasus mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba. Wiwin dituding sering mendapat uang dari sang gubernur melalui ajudan bernama Ramadan Ibrahim, ASN. Hal itu terungkap pada sidang lanjutan perkara suap mantan Gubernur Maluku Utara yang digelar di Pengadilan Negeri Ternate, Kamis, 25 Juli 2024, lalu. Wiwi Nurlindatan dihadirkan jaksa dari KPK bersama 12 saksi lainnya. Kepada tribunternate.com, Wiwin Nurlindatan menceritakan permasalahan tersebut. Kata Wiwin, uang yang diberikan Abdul Ghani bukan atas permintaannya, namun diberikan tanpa sepengetahuannya. Di sini saya tegaskan, uang yang diberikan ke saya itu bukan saya yang minta, namun inisiatif Pak Gub yang diberikan lewat ajudan, katanya, Sabtu, 27 Juli 2024. Kronologi diberikannya uang dari Abdul Ghani versi Wiwin. Awalnya Abdul Ghani mampir ke kantor tempat Wiwin bekerja, dengan tujuan memantau aktivitas kantor. Akan tetapi setelah bertemu Wiwin, Abdul Ghani malah bertanya kepadanya, apakah ada aktivitas lain di luar kantor? Kala itu Pak Gubernur pernah tanya ke saya, selain ke kantor ada aktivitas lain di luar kantor? Saya jawab, selain kantor, saya juga mahasiswa, dari situ Pak Gub bilang nanti dia bantu biaya kuliah, ungkapnya. Mendengar perkataan tersebut, Wiwin lantas menolak uang yang dijanjikan Abdul Ghani lewat ajudan. Saya tolak, tapi dipaksa, di situ saya pikir, mungkin sebagai orang tua, beliau ada rezeki jadi berikan uang ke saya, jelasnya. Wiwin juga menegaskan persoalan ini tidak ada kaitan dengan tempatnya bekerjanya, karena hal ini lebih kepada personal dirinya yang kebetulan mengenal Abdul Ghani. Selain itu saya perlu tegaskan juga, soal pemberian uang, saya tidak pernah minta, apalagi soal ajakan Abdul Ghani soal berlibur, itu pun tidak pernah. Di sini saya tidak membela diri, akan tetapi apa yang saya sampaikan sesuai yang terjadi hingga saya bersaksi di persidangan, pungkasnya. Tarik Kasuba, anak mantan Gubernur Maluku Utara kembali diperiksa KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, kembali memanggil anak mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba, Muhammad Tarik Kasuba. Komisaris PT Fajar Gemilang itu dipanggil sebagai saksi, untuk kasus dugaan suap dan tindak pidana pencucian uang, TPPU, sang ayah. Selain Tarik Kasuba, penyidik KPK juga memanggil saksi Edi M. Batubara alias Ucok, Wirawasta. Tarik Kasuba sudah sering diperiksa sebagai saksi. Terakhir dia diperiksa pada Senin, 15 Juli 2024. Saat itu penyidik menelusuri aset yang mengatasnamakan Abdul Ghani Kasuba beserta keluarga. Hal itu juga lewat saksi didalami KPK Helmi Jen, Dirut PT Duta Halmahera Mineral sekaligus Dirut PT Berkarya bersama Halmahera. Tim penyidik KPK telah menyita 3 bidang tanah dan bangunan yang berlokasi di wilayah Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. 3 bidang tanah dan bangunan seluas kurang lebih 1.500 m2 senilai kurang lebih 2 miliar rupiah itu disita dari Muhammad Tarik Kasuba. Penyitaan dilakukan pada 15 Juli 2024.
Adapun kasus TPPU yang sedang diusut KPK merupakan pengembangan dari perkara suap yang menjerat Abdul Ghani Kasuba. Dalam perkara pokoknya, Abdul Ghani didakwa menerima suap dan gratifikasi dengan nilai 109,7 miliar rupiah. Jaksa KPK menyebutkan, Abdul Ghani diduga menerima uang panas 99,8 miliar rupiah dan 30.000 dolar Amerika Serikat, AS. Uang itu diterima melalui transfer perbankan maupun secara tunai. Penerimaan uang diantaranya terkait proyek infrastruktur hingga suap jual beli jabatan. KPK kemudian mengembangkan perkara Abdul Ghani dan menetapkan 2 tersangka pemberi suap yang masih bergulir di tahap penyidikan. Mereka yaitu mantan Ketua DPD Gerindra Maluku Utara, Muhaimin Syarif dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara, Imran Jakub. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Gubernur Maluku Utara atau Malut Abdul Ghani Kasuba saat ini tengah dalam kondisi kritis di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Dr. Chasan Bosoirie Ternate. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pun memberikan responsnya terkait kondisi Abdul Ghani Kasuba tersebut. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto pada Senin 10 Maret 2025 mengatakan bahwa saat ini Abdul Ghani sudah berada dalam pengawasan Mahkamah Agung atau MA. Hal tersebut lantaran kasasi dalam kasus suap pengadaan barang dan jasa atau PBJ serta perizinan di lingkungan pemerintahan provinsi atau Pemprov Malut dan gratifikasi sedang berproses di MA. Tessa mengungkapkan bahwa Abdul Ghani saat ini tengah menjalani kasus atas perkaranya. Kini KPK sudah tidak lagi punya kewenangan atas Abdul Ghani. Menurut dia, pembantaran penahanan Abdul Ghani dapat dilakukan apabila dalam kondisi tertentu, salah satunya sakit yang membutuhkan perawatan. KPK yakin bahwa rumah tahanan atau rutan yang kini menjadi tempat Abdul Ghani telah melapor ke MA. Berdasarkan informasi, Abdul Ghani sedang dalam kondisi kritis selama 2 minggu karena adanya penumpukan cairan pada kepala hingga akhirnya menekan saraf otak. Diketahui Abdul Ghani Kasuba telah divonis 8 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah, subsidi 6 bulan kurungan dalam kasus suap dan gratifikasi di lingkungan Pemprov Malut. Abdul Ghani juga dihukum membayar uang pengganti sejumlah 109,05 miliar rupiah atau 90.000 US dollar. Abdul Ghani telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang diancam pidana dalam pasal 12 huruf A, junto pasal 18 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lalu, pasal 12B junto pasal 18 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 65 ayat 1 KUHP. Vonis terhadap Abdul Ghani lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU KPK yang meminta agar majelis hakim menjatuhkan hukuman selama 9 tahun 6 bulan dan denda sebesar 300 juta rupiah, subsidi pidana kurungan pengganti selama 6 bulan. Yang memang punya perusahaan di usaha tambang adalah ibu akan abstain atau tidak terlibat dalam setiap pengambilan kebijakan ketika itu menyangkut perusahaan ibu. Ya, dan saya juga selalu bilang ke OPD terkait, tidak perlu ada perlakuan khusus. Jika memang ada yang salah, lakukan sesuai SOP. Saya tidak punya perlakuan khusus, bahkan untuk teman, keluarga, semuanya lakukan sesuai SOP. Saya mau melakukan hal yang benar. Saya sedang membentuk sistem ini menjadi benar. Saya tidak bisa melakukan hal yang benar jika kondisinya sadar, tapi mungkin kesadarannya 50% lah. Tapi tidak dalam keadaan koma, sadar. Kita bicara, beliau masih bisa buka mata dan tangannya bisa. Mungkin ada sesuatu dari pemerintah provinsi untuk membantu daripada mantan gubernur ini? Bapak pakai BPJS. Ada ya di cover oleh BPJS. Pesan saya buat keluarga, buat masyarakat, kita semua mendoakan kesembuhan kepada Pak Ustadz Ghani Kasuba sebagai mantan Gubernur Maluku Utara, senior kami, sahabat kami. Beliau sangat dekat dengan almarhum suami saya juga Bini Laos. Terakhir saya bertemu dengan Pak Ustadz itu bulan
September sepertinya, dan beliau dalam keadaan masih bisa ngobrol. Saat ini mohon doanya saja pada seluruh masyarakat Maluku Utara. Kita doakan semoga beliau diberikan kesembuhan dan dari keluarga diberikan kekuatan untuk terus mendampingi beliau. Habis ini jangan tambah anak lagi, cukup. Supaya bisa kerja, ya. Ya, ini buat tambah beli susu. Terima kasih. Ya. Anak yang paling besar umur berapa? 18. Sekarang di mana? Ada sekolah. Selesai dong SMA. SMA di mana? Belok. Tinggal yang siapa? Kos. Tinggal sendiri? Iya. Uang kos dari siapa? Putuskan, kamu dari tadi mau tapi tidak mau. Putuskan, kamu tuh mau atau tidak? Siapa yang biayain kosnya? Mama dan papa. Ini biayain. Kuliah tuh ada beasiswa kalau mau. Ya. Kemudian anak yang kedua di mana? Ada di sini. Tinggal di sini? Iya. Sekolah apa? Di SMA kelas 2. Yang ketiga? Baru mau masuk SMA. Baru mau masuk SMA. Si masuk di sekolah rakyat aja. Nanti bilang Pak Kadis, SMA 1 kan? Tinggal ada asrama, dikasih seragam, kasih laptop, kasih makan, tinggal di asrama. Mau? Di Sofivi? Pikir. Kalau mau bilang Pak Kadis, ya. Daripada ini yang kecil. Iya. Suruh boleh stop. Kamu tambah lagi ke 5. Mana aduh tompet tangan ini yang jaga barang naskah apa? Kesal mau pegang yang siapa? Aduh. Ini baru dia. Sama saking aku ribu pegang. Jangan lama-lama gantian. Ayo foto. Aduh. Tuh ambil sedikit berkah. Kalau ini ibu nasi kuning, namanya ibu Sherly. Iya. Semoga laris jualannya. Amin. Ya. Oke. Tapi jatuh. Ibu bapak. Ada kunci ibu, ada kerangka. Berapa lama bisa selesai? 2 bulan. 2 bulan ya. Jadi ini udah siap dibongkar, peralatannya semua sudah dipindahkan. Ibunya sementara tinggal di rumahnya kakak. Yang layoutnya sudah disetujui sama si ibu. Kamar tidur kayak gini aja kalau bisa ditinggiin ya. Kalau banjir itu kamar tidurnya nggak kena ya. Semoga 2 bulan lagi sudah ada rumah baru ya. Ya, jadi kalau kakaknya balik dari sekolah rakyat, rumahnya sudah baru. Itu airnya pastikan oke, wastafelnya oke. Ini sudah dengan kamar mandi sekalian kan? Sekalian semua. Ini kamar mandi ada keramik nggak? Kamar mandi keramik ada? Enggak, nanti keramiknya dari saya. Nanti ambil keramiknya dari saya. Siap. Bye-bye. Dah. 100 kali 0. Jawab yang benar. 0. 0 kali 0. 0 deh. 0 kali 1 juta. 0 kali 1 juta. 0 kali 1 juta. 0 dikali dengan siapapun nilainya 0. 5 tambah 5. 1 tambah 1. 2 tambah 2. 4 tambah 2. 6. 2 tambah 2. 4 kali 3. Ada tetap 12. 12 tambah 1. Dan penerima kategori Excellence in Women's Leadership and Eastern Indonesia Transformation adalah Gubernur Maluku Utara, Sherly Chonda. Beliau merupakan sosok pemimpin tangguh dan visioner yang mendorong pemerataan pembangunan antar pulau, memperkuat ekonomi maritim, serta memberdayakan perempuan dan generasi muda di daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati hadir di sini Pak Mendagri bersama dengan Pak Wamen Pertanian, para gubernur dan Bupati Wali Kota serta undangan sekalian. Terima kasih Garuda TV atas penghargaan yang bermakna ini, dan saya sebagai perempuan dari Timur Indonesia, saya percaya bahwa kepemimpinan itu bukan hanya tentang posisi dan kekuasaan, tapi tentang bagaimana menghadirkan perubahan terutama di aspek kehidupan yang mendasar, terutama pendidikan, kesehatan, konektivitas, infrastruktur demi meningkatkan kualitas hidup bagi mereka yang menaruhkan harapan kepada kita. Dan penghargaan ini saya berikan pada seluruh perempuan Indonesia, terutama di wilayah timur, bahwa kita dari timur Indonesia bisa menghadirkan cahaya perubahan dan kita terus bekerja dengan hati, inovasi, integritas, dan kolaborasi. Terima kasih. Idola gue itu, Tis. Idola Jamie, tapi saya sebagai seorang perempuan juga tentunya mengidolakan Ibu Shirley Juanda.